Halo sahabat kepecuan, pada video kali ini kita akan membahas saham BBCA. Stock split prospeknya gimana? Bagus apa enggak sih? Nah, sebelum kita membahas bagus atau enggaknya, kita akan jelasin dulu nih sedikit penjelasan terkait stock split. Jadi stock split itu secara pengertian adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih dari angka yang lebih besar menjadi angka yang lebih kecil. Kayak gitu. Dengan cara memecah satu lembar saham menjadi beberapa lembar saham dengan rasio tertentu sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh perusahaan. Kayak gitu. Nah, sederhananya seperti kita menukar uang nih dari nominal yang lebih besar menjadi beberapa lembar uang dengan nominal yang lebih kecil. Begitu. Nah, jadi misalkan ada saham yang di stock split, nilainya akan lebih kecil nih, tapi lembar saham yang kita punya akan bertambah. Jadi analoginya persis sama seperti kita menukar uang. Begitu. Nah, terus manfaatnya apa aja sih dari stock split atau setelah stock split? Jadi manfaatnya itu ada dua, teman-teman, setelah stock split. Yang pertama, kian terjangkau, sama dari sisi volume mungkin lebih liquid gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Maksudnya apa sih kian terjangkau? Maksudnya kian terjangkau itu kan stock split itu kan pemecahan nilai nominal ya, atau pemecahan saham dari nominal yang lebih besar atau nilai yang lebih besar menjadi nilai yang lebih kecil. Nah, jadi secara value itu sahamnya akan lebih kecil gitu. Harganya akan lebih kecil. Misalkan kalau misalkan teman-teman perhatiin yang terakhir stock split itu ada saham Unilever. Nah, saham Unilever itu sebelum stock split ada di kisaran angka 40 ribuan. Setelah dia stock split, maka harganya menjadi 8.000. Setelah stock splitnya itu 1:5. Nah, jadi teman-teman nggak perlu tuh ngeluarin uh, value sekitar 40.000 per lembar saham atau setara dengan 4 juta rupiah per lotnya saham Unilever. Itu nggak perlu. Tapi teman-teman bisa beli saham Unilever itu seharga 8.000 atau kisaran 800.000 rupiah per lotnya, kayak gitu. Jadi itu maksud dengan yang dimaksud dengan kian terjangkau. Jadi teman-teman bisa beli saham yang udah di stock split dengan nominal yang lebih kecil. Makanya di sini kian terjangkau. Jadi mungkin banyak masyarakat yang bisa beli saham tersebut. Begitu. Makanya di sini kian terjangkau. Nah, yang kedua, lebih liquid. Maksudnya lebih liquid itu apa? Lebih liquid itu maksudnya dari sisi volumenya mungkin akan lebih banyak transaksinya. Misalkan saham Unilever rata-rata transaksinya itu sebelum stock split mungkin kisaran cuman 40.000 lot. Nah, nanti setelah stock split mungkin akan lebih dari 40.000 lot. Bisa jadi 200.000 lot atau 400.000 lot seperti itu. Jadi secara volume juga akan lebih meningkat. Kenapa? Karena ya dengan nominal yang lebih kecil, dengan asumsi value transaksi yang sama, otomatis secara jumlah lot maka akan lebih banyak transaksinya begitu. Nah, jadi stock split ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh nih sama naik turunnya harga saham karena sebenarnya secara value sama gitu ya, cuman yang berubah secara nominal aja. Jadi di sini sebenarnya yang berubah itu secara nominal sama likuiditas yang berpengaruh pasca stock split begitu. Nah, terus kemudian kira-kira prospeknya buat saham BCA itu gimana sih? Bagus apa enggak? Nah, ini langsung kita bahas aja ke saham BCA-nya. Nah, ini grafik saham BCA ya. Grafik saham BCA kalau teman-teman lihat dari bulan Juni kemarin atau akhir Juni kemarin sampai hari ini, BBCA itu bergeraknya masih sideways di area 29.000 sampai 31.000. Nah, itu kira-kira area sideways-nya dari saham BBCA. Begitu. Nah, terus berarti kalau misalkan kita mengutip dari berita terakhir ya, berita terakhir dari stock split BBCA itu, jadi rencana stock split BBCA itu adalah 1:5. Nah, berarti satu lembar saham BCA akan dipecah menjadi 5 saham BCA, begitu. Otomatis secara nominal pun akan turun. Yang misalkan BCA ini di kisaran 30.000 atau di bawah 30.000, maka otomatis area harga setelah stock splitnya itu
berkisar antara 5.000 sampai 6.000 begitu. Nah, ini ya beritanya stock split 1:5. Kemudian kalau misalkan kita kutip dari beritanya itu jadwal perdagangan atau nominal barunya itu diperkirakan di bulan Oktober. Nah, di sini kita balik lagi ke grafik. Berarti kalau misalkan rencana stock splitnya itu di bulan Oktober, berarti dari bulan awal Agustus ini sampai kisaran bulan Oktober ini masih ada rentan waktu 2 sampai 3 bulan lagi menuju dia stock split. Jadi ini harganya masih akan bergerak nih sampai nanti dia update, baru nanti kita akan bisa tahu nih dengan rasio 1:5 kira-kira kisaran BRI, kisaran saham BCA ini stock splitnya itu jatuhnya di angka berapa, seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan kita melihat secara grafik dengan asumsi gerak 29.000 sampai 31.000, maka kira-kira kisaran stock splitnya ada di harga 5.000 sampai 6.000 begitu, 5.000 something sampai 6.000 something begitu. Nah, kemudian kira-kira dia BCA ini habis stock split malah akan turun apa naik sih? Nah, kalau misalkan kita berbicara contoh ya, kita pakai contoh dari saham yang baru aja stock split dulu. Itu ada Unilever. Unilever kalau misalkan teman-teman cek grafiknya setelah stock split itu mungkin teman-teman tahu ya, arahnya itu pelan-pelan turun. Cuman kira-kira untuk saham BCA ini setelah stock split ini akan turun apa naik sih? Nah, di sini kita akan jelasin sedikit ya terkait saham BCA setelah dia stock split begitu. Nah, jadi ini grafik dari pergerakan saham Unilever. Nah, Unilever itu stock split pada tahun 2019 ya, di kisaran akhir Desember 2019. Kalau teman-teman lihat saham Unilever ini habis stock split dia malah turun harganya. Turun dari kisaran 8.400, 8.500 sampai dia ke area 6.200, terus naik lagi ke 8.000, terus sekarang ada di area 4.000-an, 4.300-an ya, 4.300, 4.400 begitu. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih? Apakah penyebabnya itu karena stock split? Kalau saya pribadi sih ngelihat datanya itu nggak ada korelasinya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat kinerja keuangan atau pertumbuhan dari saham Unilever ini di tahun 2019 dan 2020 itu cenderung kurang bagus gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini contoh ya. Teman-teman lihat dari laporan keuangannya, laporan keuangannya di sini kalau misalkan teman-teman lihat di 2015 sampai 2018 itu dari sisi pendapatannya terus bertumbuh gitu, terus dilihat dari laba bersihnya itu pun naik terus begitu. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat grafik saham Unilever dari tahun 2015 sampai tahun 2018 harganya itu naik terus begitu. Sedangkan di tahun 2018 sampai tahun 2020 bahkan sampai sekarang itu harganya turun terus. Kenapa? Karena ini salah satu penyebabnya. Dari sisi pendapatan walaupun bertumbuh, tapi pertumbuhannya enggak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalkan ditinjau dari sisi labanya atau dari sisi keuntungannya, itu keuntungannya itu turunnya lumayan kalau misalkan dibandingkan dengan tahun 2018 begitu. Makanya itu adalah salah satu faktor utama kenapa saham Unilever ini setelah dia stock split turunnya lumayan dalam begitu. Karena memang secara kinerja perusahaan dia turun,
walaupun secara pendapatannya dia tetap bertumbuh, walaupun pertumbuhannya itu enggak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Nah, kalau misalkan kita mau apple to apple, berarti kalau misalkan BCA stock split itu berarti kita bisa bandingin dengan saham perbankan yang juga stock split. Contohnya saham apa? Contohnya adalah ada dua saham ya. Pertama itu ada Mandiri sama BRI. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh kasus di saham BRI. Contoh kasus di saham BRI juga kita ganti BRI. Nah, ini grafik dari saham BBRI. Kalau misalkan teman-teman perhatiin, BRI itu dia stock split pada tahun 2017. Pada tahun 2017 dan dia setelah stock split pergerakan harga sahamnya naik terus gitu, walaupun dia sempat turun di tahun 2018. Dia naik terus sampai eh, tahun 2020 gitu. Kalau untuk awal tahun 2020 itu wajar turun ya. Kenapa turun? Karena ya seperti yang kita tahu ada pandemi, jadi pasti semua saham di Indonesia itu kebanyakan turun begitu. Nah di sini kita lihat kenapa BRI ini dia setelah stock split harga sahamnya malah naik terus. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat secara laporan keuangan ketika dia tahun 2017 itu kan dia stock split ya. Dari sisi pendapatan dia bertumbuh terus dari tahun 2015, 16, 17 bertumbuh. Bahkan sampai 18, 19 pun bertumbuh dan pertumbuhannya itu pun cukup bagus. Seperti itu cukup bagus. Dan dari sisi laba bersih pun bertumbuhnya pun cukup bagus sekali begitu dari 25 triliun jadi 26, terus 29, terus 32, 34 begitu. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat saham BRI ini setelah 2017 dia stock split, harga sahamnya naik terus. Begitu beda kan sama saham Unilever. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, coba saham BMRI ya. Saham BMRI coba sekarang kita lihat. BMRI kan dia juga stock split. Nah, kalau untuk stock splitnya sendiri, saham BMRI pun di tahun 2017 juga ya, tahun 2017. Dan kalau teman-teman lihat, setelah BMRI ini stock split, harga sahamnya pun juga naik, tapi dia cenderung konstan dari di tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, coba kita lihat laporan keuangannya saham BMRI. Nah, ini saham BMRI dia stok split tahun 2017. Kalau teman-teman lihat dari sisi pendapatannya pun bertumbuh ya dari tahun 2015, 16, 17, 18. Cuma dan kita lihat dari sisi labanya pun cukup cukup lumayan ya dia. Walaupun di tahun 2016 ini labanya sempat tertekan, tapi dia di tahun 2017 sampai tahun 2018, 19, 20 itu pertumbuhannya masih bagus walaupun di 2020 ini dia turun. Ya wajar aja sih turun karena kenapa? Karena pandemi juga atau otomatis secara laba juga akan tergerus kayak gitu. Dia kan sektor perbankan otomatis kredit macetnya pun juga akan naik begitu. Nah, dari sini kita lihat ya, secara laba pun dia naik begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman cek setelah stock split untuk saham BMRI ini dia malah naik kayak gitu, malah naik dan laporan keuangannya pun mendukung begitu. Walaupun dia sempat stagnan tapi overall dia naik begitu. Beda sama saham Unilever yang setelah stock split ternyata dia turun pelan-pelan begitu. Nah, sekarang untuk saham BBCA itu gimana sih dia setelah stock split? Setelah stock split saham BBCA gitu. Nah, ini pergerakan saham BBCA ya dari tahun 2000 bahkan dari dari awal dia IPO dia naik terus gitu. Naik terus walaupun berfluktuasi dia naik terus dan dia ada gejolak ketika kemarin awal tahun 2020 sampai pertengahan waktu lagi panas-panasnya pandemi, sentimennya lagi panas-panas, harga saham turun, BCA pun ikut turun. Begitu. Tapi sekarang dia udah recovery bahkan udah mendekati harga sebelum dia mengalami penurunan dalam gitu. Bahkan pada awal tahun 2021 kemarin sempat sentuh level tertinggi di kisaran
35.400 begitu. Nah, untuk saham BCA ini untuk kedepannya berarti ya kita lihat secara laporan keuangannya gimana. Kalau misalkan laporan keuangannya bagus, otomatis pergerakannya juga akan naik lagi gitu. Mungkin berbeda dengan saham Unilever. Cuma tetap aja kita harus lihat dari sisi kinerja keuangan BBCA begitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari laporan tahunannya ya nggak usah diragukan lagi ya. Pendapatannya terus bertumbuh, bahkan ketika pandemi, kalau teman-teman lihat secara pendapatan dia masih bertumbuh dibandingkan tahun 2019 begitu. Dan secara keuntungannya pun masih terus bertumbuh ya, walaupun di tahun 2020 ini dia pendapatan naik tapi labanya turun, tapi turunnya pun nggak banyak begitu. Ya karena balik lagi ketika pandemi untuk sektor perbankan ini otomatis bebannya juga akan naik karena banyak kredit macet atau restrukturasi seperti itu. Nah, terus kira-kira untuk kuartal 2 ini prospeknya untuk saham BCA seperti apa? Nah, kalau misalkan kita compare kuartal 2 2021 sama tahun-tahun sebelumnya, ya sebenarnya kinerjanya masih bagus-bagus aja walaupun di tahun 2021 ini kuartal 2 dia pertumbuhan dari pendapatannya nggak naik signifikan, tapi ini masih bisa dibilang bagus ya. Karena kenapa ya? Ya karena memang untuk sektor perbankan ya masih tertekan gitu. Karena ya kita lihat untuk kuartal 2 tahun 2021 ini kondisi ekonomi kita belum recovery secara total. Makanya di sini kita lihat pendapatannya juga pun nggak naik signifikan, tapi dia masih bisa bertumbuh begitu. Dan dari sisi pendapatannya pun dia naiknya malah lebih bagus ya, lebih bagus. Berarti di sini mungkin di 2021 ini beban-bebannya udah diantisipasi begitu, menekan kos sehingga dia di sini labanya naiknya cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 kuartal 2 dia naik cukup signifikan. Otomatis kalau misalkan kita lihat secara kuartalannya bagus, otomatis kalau misalkan kita setahunkan, maka untuk proyeksi akhir tahun 2021 ini mestinya untuk saham BBCA masih akan bagus begitu. Dan pasca stock splitnya otomatis dia juga akan lebih bagus. Mungkin berbeda cerita dengan Unilever. Makanya kalau untuk saham BBCA ini masih cukup akan menarik, tetapi kita juga harus pantau nih kondisi ekonomi sama kinerja dari perusahaan BCA ini. Apakah nanti kuartal 3, kuartal 4 kinerjanya masih cukup bagus atau ada penurunan begitu. Karena secara nggak langsung ya kinerja perusahaan juga akan mempengaruhi pergerakan harga saham secara jangka panjang begitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau misalkan video ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman boleh like, komen, dan subscribe gitu. Terima kasih.